mulai. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din ala masyayikhina min ladun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khususan ila Imam As-Sunusi rahimahullah nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Allahu Akbar. Menjawab pertanyaan kemarin itu ya. Sifat sama basor, apakah itu wajib akli atau wajib syar'i? Pertama-tama begini. Di awal kita mengatakan bahwa sifat-sifat yang akan dijelaskan di sini ini adalah sifat-sifat wajib bagi Allah. Nah, sifat wajib itu kita artikan sebagai wajibnya wajib akli. Nah, wajib akli di sini ini aghlabiyah. Wajib akli di sini ini apa? Aghlabiyah. Artinya memang dasarnya itu dari akal. Ini murni dari akal. Banyak sifat yang murni hanya diisbat menggunakan akal saja. Itu satu. Tapi itu tidak menafikan bahwa sifat-sifat yang bisa diisbat lewat akal tidak ada dalil naklinya. Sehingga seperti yang saya bilang kemarin, sesungguhnya sifat-sifat ini diisbat menggunakan dua dalil, yakni dalil akli dan dalil nakli. Itu satu. Sehingga mengitlak atau mengatakan bahwa sifat-sifat wajib bagi Allah itu wajib akli secara murni, ini penyebutan ini aghlabiyah. Karena pada hakikatnya semua sifat itu ada dalil naklinya juga. Ada dalil naklinya, tapi tidak kemudian walaupun misalnya kudrah dan iradah kan kemarin kita kudrah dan iradah itu kan jelas bisa menggunakan dalil akli kan. Kudrah iradah itu loh, ilmu hayat segala macam. Tapi pertanyaannya apakah tidak ada dalil naklinya? Ada. Allah berfirman dalam Al-Qur'an innallaha ala kulli syai'in qadir dan seterusnya. Ada dalil naklinya. Tapi tidak, walaupun ada dalil nakli, tidak kemudian kita mengatakan bahwa wajibnya wajib syar'i. Bisa dipahami enggak? Jadi memang ada dua dalil. Pertama dalil akli dan dalil syar'i. Secara aghlabiyah kita sebut wajibnya wajib akli. Secara aghlabiyah, yes. Kita sebut semua sifat-sifat Allah itu yang kita itsbat itu wajibnya wajib akli. Walaupun memang ada naklinya, ada nasnya, tapi tidak kita katakan sebagai wajib syar'i. Itu pertama. Nah, yang kedua berkenaan dengan sifat sama dan basor. Memang sifat sama dan basor tambah satu lagi namanya kalam. Tapi itu nanti aja kita bahas di pembuktian sifat kalam. Sifat sama dan basor ini ada dalil akli dan naklinya. Sama, bedanya, nah memang bedanya adalah dalil aklinya lebih lemah daripada lebih kuat dalil naklinya daripada dalil aklinya. Karena dalil aklinya begini nanti sifat sama basor itu, bahwa kalau Allah tidak disifati dengan sama basor, berarti Allah disifati dengan nakidnya. Kebalikannya apa? Kebalikan dari sama basor, sama kebalikannya adalah sumun, ya kan? Atau somamun. Basor kebalikannya adalah ama. Pertanyaannya, kalau Anda menafikan sifat sama basor, berarti Anda mengitsbat aywa somam dan ama bagi Allah. Lah somam dan ama bagi Allah ini kira-kira sifat kamal atau sifat naqs? Jelas sifat naqs. Dalil aklinya berbunyi begitu. Kuat kan seolah-olah. Padahal kalau kita tahrir lagi itu disebut oleh Imam Bajuri diantaranya disebut lemah dalil aklinya. Lemah itu bukan berarti terus. Jadi gini, kalau kita mengatakan bahwa dalil aklinya lemah, berarti enggak kepake, enggak. Dalil itu walaupun lemah tetap bisa dikatakan itu dalil. Karena nanti dikuatkan oleh dalil yang lain dari syarak. Tapi begini, lemahnya dari sisi apa? Lemahnya dari sisi kita menyamakan sifat-sifat kelemahan yang ada pada manusia, kita sematkan kepada Allah. Jadi yang namanya buta, yang namanya tuli, gitu kan? Yang namanya buta dan tuli itu binisbah lil makhluk lemah. Binisbah lil makhluk apa? Lemah. Karena manusia mendapatkan informasi, mendapatkan pengetahuan itu dari telinga dan dari mata, dari indera dan dari khobar sodik.
Tidak khabar sodik. Sehingga ketika manusia disifati dengan buta dan tuli, lemah. Tapi ketika kelemahan ini Anda nisbatkan kepada Allah, belum tentu. Kenapa? Karena sesuatu yang kamal untuk makhluk belum tentu kamal untuk kholik. Manusia bisa melihat dan mendengar kamal untuk makhluk. Tapi kalau dinisbatkan kepada Allah belum tentu. Nah, lemahnya dari sisi ini. Lemahnya dari sini. Sehingga kemudian dikuatkan oleh dalil syar'i. Dalil syar'inya apa? Allah Sami'un Basir, jelas. Sehingga banyak ulama yang mengatakan secara mutlak begitu saja, sama basor ini dalilnya dari nakli. Walaupun sebenarnya ada dalil aklinya, hanya saja kita katakan akli dan naklinya lemah. Nah, cuman pertanyaannya kemudian apakah kita bisa mengatakan bahwa, atau apakah kita kemudian mengatakan sifat sama basor itu tidak wajib, atau wajibnya secara akli, tidak wajib secara akli, tetap wajib secara akli walaupun lebih kuat dalil syar'inya, dalil naklinya, kira-kira begitu. Dan sebetulnya perdebatan mengenai sifat sama basor itu Imam Sanusi terutama itu panjang sekali, Masya Allah. Allahu Akbar. Nah, kira-kira secara global begitu. Oke, sekarang kita masuk ke kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa mimma yastahilu fi haqqihi ta'ala 20 sifah wa hiya ad-dadul 20 al-ula wa hiya al-'adam wal 'uduth wa turu'ul 'adam. Wa mimma, ya seperti yang sifat wajib juga ya diawali dengan wa mimma. Minnya di sini litab'id, itu artinya apa? Artinya sifat-sifat mustahil yang kita itsbat di sini ini bukan sudah merupakan keseluruhan dari halal yang mustahil bagi Allah. Karena hakikatnya halal yang mustahil bagi Allah itu tidak terbatas. Kenapa tidak terbatas? Karena segala sesuatu yang kan kesempurnaan Allah tidak terbatas. Berarti kebalikan dari kesempurnaan juga tidak terbatas dong. Karena kebalikan dari kesempurnaan kelemahan. Dan kita wajib menafikan seluruh kelemahan-kelemahan, cacat-cacat yang ada pada Allah. Sehingga karena kesempurnaan Allah tidak terbatas, otomatis hal yang mustahil bagi Allah juga tidak terbatas. Nah, kita wajib mengitsbat hal yang mustahil ini secara global. Adapun secara tafsil, secara terperinci, yang wajib kita itsbat 20. Yang akan kita bahas ini. Jadi wa mimma yastahilu fi haqqi ta'ala 20 sifah. 20 sifah di sini adalah sifat-sifat mustahil yang wajib kita ketahui secara terperinci. Adapun yang lain karena tidak terbatas itu secara global, dan sudah saya jelaskan di awal, sama seperti ketika kita mengitsbat sifat wajib bagi Allah, kenapa ada 20 itu yang terperinci, adapun secara umum itu global. Oke. Wa mimma yastahilu fi haqqihi ta'ala 20 sifat, 20 sifat, wa hiya 20 sifat itu ad-dadul 20 al-ula adalah kebalikan dari 20 sifat wajib yang pertama. Ya jelas saja. Nah, perlu kita pahami di sini penyebutan ad-dad, jamaknya dhid. Ini adalah penyebutan ad-dad secara lughawi saja, bil makna lughawi. Karena dhid bil makna istilah itu apa? Ma la yumkin istima'uhu walakin yumkin apa? Raf'uhuma. Jadi ma la yumkin istima'uhuma lakin ya kan, tidak mungkin kumpul tapi mungkin dua-duanya tidak ada. Seperti apa misalnya? Seperti as-sawad wal bayad kan, hitam dan putih. Hitam dan putih itu nggak mungkin kumpul dalam satu hal yang sama. Kita nggak mungkin mensifati benda ini, spidol ini hitam sekaligus putih, mustahil. Tapi kalau kita mensifati spidol ini bukan hitam bukan putih, bisa nggak? Bisa, biru, merah dan seterusnya. Itu dhid. Hakikat atau mana istilah dari dhid itu seperti itu. Lah, tapi yang dimaksud dhid di sini itu naqid. Yang dimaksud apa? Naqid. Yang nggak mungkin kumpul dan nggak mungkin pisah. Oke. Apa 20 sifat pertama itu? Ya karena kita sudah bahas secara panjang lebar ya. Jadi kita di sini tinggal bahas secara singkat aja karena memang tidak terlalu panjang. Walaupun kalau mau didetailkan ya bisa-bisa aja. Apa saja yang pertama? Al-adam, jelas saja. Apa itu adam? Adam itu kebalikan dari apa? Wujud. Nah, ketika kita sudah mengitsbat Allah itu punya sifat adam, otomatis mustahil Allah bersifatan dengan sifat ketika kita sudah mengitsbat Allah dengan sifat wujud, otomatis mustahil kita mensifati dengan naqidnya, yaitu apa? Adam. Kemudian huduth. Nah, huduth itu punya dua makna. Huduth itu punya dua
dua makna. Huduts itu artinya bisa punya makna majazi dan hakiki. Makna majazinya adalah at-tajaddud ba'dal adam. At-tajaddud ba'da al-adam. Ini makna majazi. Makna hakikinya adalah al-wujud ba'dal adam. Al-wujud ba'da adam. Baik makna hakiki maupun makna majazi ini dua-duanya mustahil bagi Allah. Apa bedanya tajaddud ba'dal adam dengan wujud ba'dal adam? Kalau wujud ba'dal adam itu berarti dari tidak ada terus ada, selesai. Itu namanya wujud ba'dal adam. Tapi kalau tajaddud tidak selesai dari tidak ada menjadi ada, tapi tidak ada menjadi ada, dan keadaan ini terus tertajaddud, tertajdid. Tertajdid itu apa ya? Tertajdid ya. Ya, diperbaharui. Nah, sehingga ini dia. Sehingga nanti kita tidak boleh mengatakan fi'lullah, af'alnya Allah. Af'alnya Allah kan hudus kan? Seperti yang kita sebut kemarin, karena af'alullah itu fi'lullah itu kan sebenarnya hanya ta'alluq dari kudrahnya Allah. Tanjizi hadith. Jadi kita katakan fi'lullah itu sebenarnya kan hadis. Tapi hadisnya fi'lullah itu bukan bimakna al-wujud ba'dal adam, tapi at-tajaddud ba'dal adam. Kenapa? Sekarang saya tanya. Kan semua yang di alam semesta ini kan semua fi'lullah semua kan? Ya kan? Ada orang hidup, ada orang mati, ada orang sakit, ada orang sehat, ada orang dapat nikmat, ada orang dapat cobaan, dan seterusnya. Lah kita lihat fi'lullah yang ada di alam semesta ini tidak berhenti. Sehingga kita mengatakan bahwa Allah itu tidak menciptakan alam semesta sekaligus belum langsung jadi gitu, enggak. Tapi Allah menciptakan alam semesta secara itu tadi tajaddud. Qudratullahnya azal, tapi fi'lunya itu apa? Ta'alluq-ta'alluqnya itu banyak. Nanti akan kita jelaskan lebih detail lagi di pembuktian wahdaniyah nanti. Tapi saya mau beri gambaran secara umum bahwa fi'lullah itu apa? Selalu atau tajaddudnya fi'lullah itu banyak, kira-kira begitu. Kenapa kita nggak boleh mengatakan, atau kenapa kita tidak bisa mengatakan bahwa Allah itu menciptakan semua hal secara sekaligus belum langsung jadi gitu? Kenapa enggak? Seperti kalau katanya beberapa falasifah bahwa Allah menciptakan alam semesta itu seperti membuat jam, itu sudah dirakit sempurna, dikasih baterai, udah jalan sendiri alam semesta itu. Sehingga qudratullah faragh. Qudratullah tidak berbuat apa-apa lagi. Nah, ini yang mau kita hilangkan. Mafhum ini yang mau kita hilangkan, bahwa qudratullah itu senantiasa fi syaghal, fi sya'n. Nah, dalam Quran gimana ayatnya? Wa kullu yaumin huwa fi sya'n, begitu kan? Ya betul gitu ayatnya. Wa kullu yaumin, iya. Masa wa kullu yaumin? Hah? Wa kullu yaumin ya. Iya, surat Ar-Rahman itu loh. Kullu yaumin huwa fi sya'n kan? Nah, jadi setiap saat Allah itu fi sya'n. Sya'n yakni yaf'al. Setiap saat fi'lullah itu senantiasa ada terus. Tidak mengalami faragh, ada kekosongan qudratullah, kira-kira begitu. Nah, kita menafikan adanya kekosongan apa? Qudratullah. Kalau nganggur jadi kayak nakes gitu. Kalau qudrat nganggur jadi nakes. Iya. Malghi jadinya kan. Oke. Dan juga bertentangan dengan fakta pertama, bahwa ada banyak hal yang senantiasa dari tidak ada menjadi ada, itu mesti ta'alluq dari qudratullah. Juga bertentangan dengan dalil naqli, firman Allah itu tadi. Oke. Al-hudus tadi apa? Hudus itu adalah dhiddu atau kebalikan, kontradiksi dari qidam. Jadi, kalau kita sudah mensifati Allah dengan qidam, otomatis mustahil hudus. Dengan permaknaan hudus yang sudah saya sebutkan tadi. Kalau hudus di sini bermakna dua-duanya, dan kita nafikan dua-duanya. Wa turu'ul adam itu kebalikan dari apa? Baqa. Nah, turu'ul adam kebalikan dari apa itu turu'ul adam? Turu'ul adam itu adalah al-inqidha ba'dal wujud. Apa? Al-inqidha ba'dal wujud. Setelah wujud itu selesai. Nah, jadi wujudnya selesai, masa aktifnya sudah habis. Itu yang kita nafikan dari Allah. Mengalami ketiadaan. Yes.
Oke, kemudian wal mumatsalah lil hawadits. Ini ada banyak nih. Bi ayyakuna jirman wa ayatakhidha wa anta akhudha dzatuhu al aliyah qadran min al farq dan sebagainya. Ini penting nih. Kan kemarin mumatsalah lil hawadits itu kan ada dua ya. Mumatsalah hawadits itu kebalikan dari apa? Mukhalafah lil hawadits. Kan kemarin kita katakan karena mukhalafah lil hawadits dari berapa? Ada 3 kan? Mukhalafah lil hawadits yakni nafyul mumatsalah fil dzat wa fis sifat wa fil af'al. Berarti di sini mumatsalah lil hawadits juga kita katakan ada 3. Yang pertama bi'tibari dzat. Yang kedua bi'tibari as-sifah. Yang ketiga bi'tibaril af'al. Coba. Bi'tibari dzat ada berapa? Ada banyak. Nah, mumatsalah dan nanti aja akan saya jelaskan. Bi'tibari dzat ini misalnya ayyakuna jirman. Ayyakuna jirman. Kemudian apa lagi? Ayyakuna aradon. Kemudian apa lagi? Kemudian ayyakuna fi jihatin. Kemudian fi makanin. Kemudian apa lagi? Aywa fi zamanin. Kemudian zaman terus bil hawadits nanti fi sifah fi sighar wal kibar. Sighar wal kibar. Oke. Ini yang bi'tibari dzat. Kita menafikan semua ini. Nanti coba saya jelaskan dikit-dikit satu-satu. Kemudian yang kedua bi'tibari as-sifah. Bi'tibari sifah di sini adalah tattasifa dzatuhu bil hawadits. Ittisaf bil hawadits. Secara spesifik yang dimaksud hawadits adalah al harokah was sukun. Saya jelaskan. Terakhir bi'tibaril af'al. Ya, al-af'al yakni al-ahkam. Al-af'al wal ahkam, awil ahkam tuh. Syuf. Layani af'al dan ahkam memang ada bedanya. Apa yang kita nafikan dari sini? Yang kita nafikan adalah tattasifa bil aghrad. Tattasifa bil aghrad. Tattasifa bil aghrad. Syuf. Sebelum kita masuk sini, kita perlu tahu bahwa menurut Ahlussunnah, atau dalam kacamata Ahlussunnah, al-mawjud itu kan cuma 2 kan? Al-mawjud itu cuma 2. Imma qadim wa imma hadith. Yang qadim hanya Allah dan sifatnya. Yang qadim hanya Allah dan sifatnya. Yang hadith adalah kullu ma siwallah. Kullu ma siwa Allah. Kullu ma siwallah ini oleh para ulama atau mutakallimin biasa disebut sebagai al-alam apa? Al-alam. Alam. Jadi alam itu adalah kullu ma siwallah. Di dalam alam itu maknanya banyak ya. Tapi khusus di sini kita mengatakan alam itu kita istilahkan sebagai kullu ma siwallah. Jadi manusia itu alam, malaikat itu alam, jin itu alam, surga neraka itu alam. Kullu ma siwallah apa? Alam. Dan Ahlussunnah mengatakan bahwa alam itu hanya tersusun menjadi 2 saja. Tersusun dari jirim dan arad. Apa itu jirim? Apa bedanya dengan jauhar? Apa bedanya dengan jisim? Untuk saat ini kita satukan aja dulu. Jirim dan jisim dan jauhar itu kita definisikan menjadi ma qoma binafsihi. Ma yakum binafsihi. Maksudnya ma yakum binafsihi adalah ma at-tahayyus binafsihi, bidzatihi. Apa maksudnya tahayyus bidzatihi?
ittakhadha dzatahu qadran minal faragh. Oke. Yang kedua ada arad. Arad itu apa arad? Ma la yakum bi nafsihi. Ma yakum bi ghairihi gitu juga bisa. Gampangnya alam semesta atau alam, segala sesuatu yang ada selain Allah ini terbagi menjadi dua, imma dia itu sifat atau mausuf, atau jirim atau arad. Apa itu jirim? Jirim itu pokoknya benda, ya. Benda, semua benda yang dia itu ittakhadha qadran minal faragh, seperti misalnya spidol ini. Spidol ini bendanya, benda dari spidol ini adalah ya sesuatu yang memang dia mengambil ruang yang ada di sekitarnya, mengambil ruang yang ada di sekitarnya, tubuh kita, papan tulis ini, tembok, dan seterusnya. Adapun sifat-sifat yang menempel pada spidol ini, hitam, panjang, beratnya, dan lain-lain, itu disebut sebagai arad. Tempatnya di mana, dan seterusnya, itu semua disebut sebagai arad. Kita pengen menafikan zat yang qadim, yaitu Allah, itu kita nafikan dari mumatsalah terhadap semua hal yang ada pada hawadis. Kita pengen menafikan zat Allah itu sama atau memiliki kesamaan fi jihatin minal jihah. Syuf, kata-kata penting ini. Kita pengen, Ahlussunnah pengen menafikan zat Allah dan sifat Allah itu memiliki kesamaan kepada hawadis ini yang sudah saya sebutkan tadi secara umum, fi jihatin minal jihad, dari satu sisi apapun. Sehingga kita katakan zat Allah itu, bi'tibari zat ya, zat Allah itu nggak mungkin berupa jirim. Kenapa nggak mungkin berubah jirim? Karena jirim itu apa? Pertama, selain meruang pada zatnya, dia itu butuh pada arad. Dan arad itu hadis, nanti akan dibuktikan di pembahasan wujudullah. Dan ini pembuktian yang paling kuat sebetulnya. Tapi saya jelaskan secara umum aja. Kenapa kita nggak boleh mengatakan zat Allah itu berupa jirim? Karena jirim itu hadis. Dari mana kita tahu jirim itu hadis? Karena jirim itu selalu ketempelan arad, dan arad itu sudah bisa dipastikan hadis. Segala sesuatu yang ketempelan hadis pasti dia ikut hadis. Pembuktian secara syibhu detailnya nanti insya Allah di pembahasan wujud Allah. Oke. Kita juga menafikan Allah itu berupa arad. Kalau Allah berupa arad, berarti Allah itu sifat dong. Kalau Allah itu sifat, berarti Allah tidak bisa disifati dengan sifat-sifat yang lain. Kan tadi kan kita sudah sepakat bahwa Allah itu disifati dengan sifat wajib itu tadi kan. Wujud kita baqo mukhalafal lahad ila akhir. Itu sifat. Lah kalau Allah itu arad, berarti Allah sifat. Lah sifat nggak bisa ketempelan sifat. Al makna la yaqumu bil makna. Kaidahnya begitu. Makna tidak bisa menempel pada makna. Sifat nggak bisa nempel pada sifat. Oke. Perdebatannya panjang. Sebenarnya sudah pernah saya jelaskan waktu ngaji makulat kemarin ya. Waktu kita bahas makulat, apakah betul arad itu tidak bisa nempel qaim pada arad yang lain? Nah, itu pembahasan yang lain, kalam akhar yani. Ayyakuna fi jihatin, ada satu lagi. Ayyakuna fi jihatin au lahu jihah. Lahu huwa jihah. Apa maksudnya Allah itu tidak boleh fi jihah? Apa sih? Gini aja. Apa bedanya fi jihah dengan lahu huwa jihah? Allah itu tidak fi jihah dan Allah tidak lahu huwa jihah. Fi jihah itu i'tibar li ghairihi, dengan melihat membandingkan satu hal dengan satu yang lain. Jadi misalnya saya tanya, spidol ini memiliki arah nggak? Apakah spidol ini fi jihah nggak? Fi jihah. Ketika bi'tibar yang lain, misalnya bi'tibar handphone ini, maka dia ada di depannya. Tapi bi'tibar lampu dia ada di bawahnya. Berarti fi jihah itu artinya bi'tibar satu benda dengan benda yang lain. Kita menafikan Allah itu fi jihah. Kenapa? Karena kalau Allah itu fi jihah, berarti dia jirim. Karena sesuatu yang bisa dikatakan di atas, di bawah, di kanan, di kiri, itu ketika bi'tibar bainal jirim wal akhar. Ketika kita membandingkan antara satu jirim dengan jirim yang lain, maka kita katakan dia di kanan, dia di kiri, di atas, di bawah. Tapi ketika dia bukan benda, maka kita nafikan fi jihah. Sederhananya begitu. Pembuktiannya bagaimana? Itu nanti. Sekarang tasawurnya aja dulu. Kenapa kita nafikan fi jihah? Sekali lagi, karena ketika sesuatu itu kita katakan ada arahnya,
otomatis disandingkan dia dengan jirim yang lain. Berarti dia jirim juga dong. Satu. Kalau lahu huwa jihah itu bi'tibari nafsihi. Bi'tibari nafsihi. Kalau yang tadi bi'tibaril akhor, kalau sekarang bi'tibari nafsihi. Maksudnya apa? Misalnya spidol ini memiliki ada atasnya, ada spidol bagian atas dan spidol bagian bawah. Spidol bagian tengah. Nah, sebenarnya tubuh saya itu ada sebelah kanan, ada sebelah kiri, ada bagian atas, ada bagian bawah. Ini berarti tubuh saya lahu huwa jihah. Tubuh saya itu memiliki arah. Jadi ketika bi'tibar li ghairihi itu fi jihatin, kalau lahu huwa jihah itu bi'tibar li nafsihi. Ayakuna fi makanin. Apa itu makan? Makan itu adalah makan. Apa itu makan coba? Dalam makulat. Kalau menurut falasifah kan makan itu apa? As-sathul batin al-hawi al-mumas lis-sathidz dhahir al-mahwi. Ingat enggak? Jadi kayak masa lali. Jadi tempat itu apa tempat menurut falasifah? Tempat itu adalah ini loh. Spidol ini atau gini aja deh. Nah ini. Kopi ini tempatnya di mana? Di bagian dalam gelas yang menyelimuti. Tadi asathul batinnya itu. Tapi kalau menurut yang kita bahas makan di sini bukan itu. Definisi makan itu ya sesederhana ketika ada dua jirim saling apa namanya, yang satu bertempat di satu yang lain. Jadi misalnya saya katakan ini spidol ini bertempat di atas, nah bagian atas jirim, bagian atas jirimnya kitab ini yang menyangga, nah itu dia al-mustaqor, yang menyangga apa namanya spidol ini, itulah tempat. Lah kenapa kita nafikan tempat bagi Allah? Karena itu tadi, kalau Allah itu bertempat di suatu tempat, otomatis tempatnya itu jirim. Kalau tempatnya jirim, pasti Allah juga ikut jadi jirim. Pembuktiannya bagaimana? Itu nanti. Tasawur aja dulu. Fi zamanin. Nah, apa itu zaman? Al-mutajaddid al-mauhum atau muqabalah bainal mutajaddid al-mauhum bil mutajaddid al-ma'lum lingtifai al-iham. Saya tanya, zaman itu apa zaman? Waktu-waktu. Apa itu waktu? Waktu itu sebetulnya adalah ketika kita membandingkan sesuatu yang kita tidak tahu dengan sesuatu yang kita tahu. Misalnya, saya tanya, kamu jangan bayangkan zaman itu jam. Jam itu bukan zaman. Jam itu dalun, petunjuk zaman. Tapi zaman itu hakikatnya bukan jam. Misalnya begini. Saya tanya, kapan Rizky ke Azhar? Saya nggak tahu nih kapan Rizky ke Azhar. Maka untuk saya mengetahui Rizky ke Azhar, Rizky menjawabnya dengan sesuatu yang saya juga tahu. Apa yang sesuatu yang saya tahu? Misalnya saya tahu gerak matahari. Terus Rizky bilang, saya ke Azhar ketika matahari sudah seukuran sekian. Itu artinya apa? Rizky memberitahu waktu kapan dia ke Azhar, yang saya tidak tahu, dengan membandingkannya terhadap sesuatu yang saya ketahui. Itu namanya muqabalat. Muqabalatu syai'in mauhum bi syai'in ma'lum. Lingtifa'il jahalah, untuk menghilangkan ketidaktahuan. Itu namanya zaman. Nah, Allah itu sudah ada sebelum zaman. Karena ketika Allah ada, tidak ada yang ada selain Allah. Kita menafikan zaman bagi Allah. Kalau sampai Allah itu terbatas at-taqayyud bi zaman, terbatas dengan zaman, otomatis berarti kan tadi kan berarti ada sesuatu selain Allah, berarti ada yang qadim selain Allah. Ada dua hal selain Allah. Ta'addudul qudab itu nanti konsekuensinya banyak. Jadi kita nafikan at-taqayyud bi zaman dari Allah. Kita nafikan juga al-ittisaf bi sighar. Sighar itu apa sighar? Sighar itu as-sighar wal kibar. Sighar itu adalah qalilul jisim atau qalilul jirim. Tapi kalau kibar itu apa? Kathratu al-jirim. Kathratul ajza. Nah itu dia. Sighar itu qalilul ajza, tapi kalau kibar itu apa? Nah, kathratul ajza. Ini kita nafikan. Jadi zat Allah tidak mungkin disifati dengan ada ajza-ajzanya baik sedikit atau banyak. Kita nafikan ajza. Zat Allah tidak memiliki ajza. Nah, kalau kita perhatikan ini semua seperti kata Imam Taftazani rahimahullah. Kalau kita perhatikan
penafian mumatsalah lil hawadis, mukhalafah lil hawadis ini semua, ini kan sebetulnya satu sama lain saling melazimi sebetulnya. Kalau kita sudah mengitsbat bahwa Allah itu wajibul wujud, langsung ini semua apa? Ternafikan semua. Nah, cuman kenapa perlu kita sebutkan satu-satu di sini? Lagi-lagi seperti yang sudah saya jawab kemarin bahwa makom kita ini adalah makom tafsil. Makom kita ini makom mempelajari akidah ilmu kalam. Lah, makom belajar itu makom tafsil. Karena beberapa orang ada yang dengan memahami satu hal dia langsung bisa memahami semua lawazim-lawazimnya. Ada orang yang ketika memahami satu hal dia belum bisa memahami lawazimnya, sehingga perlu ditambih dengan tambih semacam ini. Kira-kira begitu. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian yang kedua ada bi'tibaris sifat. Kalau bi'tibaris sifat itu kita menafikan Allah disifati dengan sifat-sifat hawadis, khususnya adalah harokah was sukun, gerak dan diam. Gerak dan diam itu sifat untuk apa? Untuk hawadis. Yang terakhir, kita nafikan perbuatan Allah dan hukum Allah bi'tibaril af'al wal ahkam, gitu ya. Dengan aghrad tujuan. Apa itu aghrad? Apa itu tujuan? Berarti perbuatan Allah itu nggak ada tujuannya dong. Kan begitu nanti. Iskalnya kan di situ. Coba, ini penting nih. Kita menafikan perbuatan Allah itu dari aghrad tujuan. Tapi kita tidak menafikan perbuatan Allah dari hikmah. Apa beda antara hikmah dengan tujuan? Bedanya adalah kalau tujuan, gharad tujuan, perbuatan yang memiliki tujuan itu perbuatannya hanya menjadi wasail dan maqasidnya adalah tujuan yang ingin dicapai. Misal, rizki, pengen alim, pengen dapat syahadah azhar. Tujuannya itu, tujuannya misalnya ini rizki ya. Nah, misalnya. Untuk itu dia perlu kuliah di Azhar. Nah, perbuatan Rizki melakukan kuliah ini bukan tujuan. Jadi perbuatannya itu bukan tujuan. Dia hanya wasilah untuk mencapai apa? Tujuan. Tujuannya apa? Dapat ijazah, jadi orang alim, lalala. Oke, dapat ridho Allah, wis. Misalnya gitu ya. Sehingga perbuatannya, nah, orang yang melakukan tujuan dengan ada gharad, orang yang melakukan perbuatan dengan ada gharad, dengan ada tujuan, ini dia tidak tahu apakah tujuannya nanti bakal bisa menghasilkan gharadnya apa saja. Apakah perbuatannya nanti dapat mencapai tujuan yang ingin dia capai apa enggak. Dia enggak tahu sama sekali. Apakah perbuatannya Ya, orang yang melakukan sesuatu karena tujuan, dia tidak pernah tahu apakah perbuatannya ini bisa mencapaikan dia pada tujuan apa enggak. Dia enggak tahu. Dia baru bisa mengetahui ketika itu sudah terjadi. Tapi perbuatan Allah tidak demikian. Perbuatan Allah sejak awal sudah sesuai dengan ilmu Allah. Allah tahu, jadi Allah berbuat sesuatu dengan kenapa kita menafikan tujuan? Karena tujuan itu tadi loh. Tujuan itu, ketika orang itu punya tujuan, berarti perbuatannya ini bukan maqasid. Dan dia tidak pernah tahu apakah perbuatan ini bisa menyampaikan dia pada apa yang dia tuju apa enggak. Enggak bisa kita katakan Allah menciptakan segala sesuatu sekaligus tahu tujuannya. Juga sekaligus sudah tahu tujuannya. Enggak bisa katakan begitu. Kalau Allah punya kenapa orang perbuatan yang diawali dengan tujuan atau yang diawali dengan illah itu berarti dia lemah. Kenapa dia lemah? Tanda kelemah. Kenapa dia lemah? Karena harusnya kalau orang itu keren, kalau orang itu punya kekuasaan, harusnya dia langsung ngambil tujuannya tanpa perlu wasilah. Kalau kita mengatakan perbuatan Allah itu karena ada tujuannya, Allah lemah dong. Untuk mencapai tujuan harus perlu wasilah. Hilangkan aja wasilahnya, kan Allah Maha Kuasa. Sehingga kita katakan bahwa perbuatan Allah itu tidak ada tujuan. Maksudnya tidak ada, sekali lagi, beda antara tujuan dengan hikmah. Beda antara tujuan dengan hikmah. Tidak ada tujuan, tidak otomatis menafikan hikmah. Sehingga kita nggak boleh mengatakan kalau perbuatan Allah itu tidak ada tujuannya, berarti perbuatan Allah itu apa itu dalam Quran itu istilahnya? Abad, sia-sia. Enggak. Perbuatan abad itu adalah perbuatan yang dilakukan tanpa pengetahuan, tanpa didahului oleh reasoning, tanpa didahului oleh kesadaran.
Itu abad itu namanya. Sekali lagi, abad itu apa abad? Perbuatan yang dilakukan tanpa diawali oleh pengetahuan. Jadi orang melakukan sesuatu nggak ada alasannya. Ada orang jalan ke sana kemari, kenapa? Ya enggak sih, saya cuma pengen jalan. Itu abad itu. Muter-muter, ngapain nggak muter-muter? Ya nggak ada sih, itu abad. Tapi kalau perbuatan Allah didahului dengan ilmu, ada ilmunya. Dan itu qadim, azali. Sehingga kita tidak bisa mensifati perbuatan Allah itu dengan abad. Kalau contoh di kehidupan sehari-hari yang perbuatan yang ada hikmahnya tapi tidak ada tujuannya, ada Gimana? Yang tadi kan kalau yang tidak ada hikmahnya kan itu kan abad kan. Yes. Nah, ada perbuatan yang ada hikmahnya. Ya. Cuma tidak dilandaskan dengan tujuan di kehidupan sehari-hari, itu contohnya apa? Perbuatan Allah yang ada hikmahnya tapi nggak ada tujuannya. Makhluk. Oh, makhluk. Ya, makhluk. Contoh kalau di makhluk ada. Perbuatan makhluk nggak ada tujuannya. Tapi ada hikmahnya. Tapi ada hikmahnya. Kita mendefinisikan hikmah itu apa? Hikmah dari makhluk itu apa coba? Oh. Kalau kamu definisikan hikmah dari makhluk itu, karena gini, definisi hikmah dari Allah itu apa? Hikmah dari Allah itu definisinya adalah ini. Sahibul hikmah ya'lam. Yani qabla yasduru minhul fi'al. Sebelum muncul perbuatannya, sahibul hikmah ya'lam annaha tatarattab qat'an ala fi'lihi wa hukmihi. Orang yang dikatakan melakukan sesuatu dengan hikmah adalah orang yang ketika melakukan sesuatu dia bisa mengetahui secara pasti bahwa perbuatan itu terhasil. Pasti terhasil. Pasti terjadi. Sekarang saya tanya, ada nggak manusia yang bisa memastikan bahwa seluruh perbuatannya itu pasti terjadi? Nggak ada. Yang ada manusia hanya bisa dzon aja, walaupun dzonnya kuat. Nggak ada manusia, nggak akan ada manusia yang bisa memastikan bahwa seluruh perbuatannya itu apa? Pasti terjadi. Walaupun dia punya kekuatan yang hebat sekalipun. Ya kan? Ada orang sudah punya kekuasaan besar kan? Menguasai, semua dikuasai. Semua MK dikuasai, misalnya aja loh ini, di negara Konoha sana misalnya, atau di Wakanda ya. Ada orang sudah menguasai satu negara, MK dikuasai, segala dikuasai, terus dia pengen jadikan anaknya itu sebagai pengganti dia selanjutnya. Semua sudah dikuasai nih, aparat sudah dikuasai segala macam. Terus dia berpikir pasti terjadi, nggak mungkin nggak terjadi. Nah, ketika diputuskan di demo, akhirnya. Oke, masalah tujuan tadi kan kita kalau dengar ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, Kita dengarnya ya. Allah itu menciptakan manusia tujuannya. Yes. Ibadah. Itu Yes. sekarang cara memaknai. Chef, ya bagus. Ya, nih. Bentar. Nah, ini dia. Saya pakai dari ayat yang lain. Di sini penjelasan Syekh Faudah. Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam an af'alahu ta'ala wa ahkamahu wa in kanat munazzah 'anil gharad lakin la takhlu an hikmatin. Itu yang saya sebutkan awal tadi. Kita sepakat bahwa perbuatan Allah itu nggak ada gharadnya, nggak ada tujuannya, tapi ada hikmahnya. Oke, sekarang bagaimana kita membedakan antara hikmah dengan gharad di dalam ayat tadi? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita pakai satu ayat yang sama. Nanti kita kiaskan aja. Ayatnya yang disebut di sini contohnya adalah wal khaila wal bighara wal hamira litarkabuha wa zinah. Apakah tujuan dari khail, kuda, himar, bighal itu adalah untuk tujuan ada, berarti Allah ada tujuannya dong menciptakan khail bighal itu. Syuf. Al hikmah ma yatarattabu 'alal fi'li awil hukmi wa la yakunu ba'ithan 'alaihi. Perbedaannya. Hikmah itu apa hikmah? Hikmah adalah ma yatarattabu 'alal fi'li wal hukmi, segala sesuatu yang menjadi konsekuensi langsung dari satu perbuatan atau satu hukum. La yakunu ba'ithan 'alaihi, bukan sesuatu yang mendorong orang untuk berbuat. Itu bedanya hikmah dengan apa? Gharad. Kalau gharad itu apa? Kita kuliah itu karena didorong oleh satu tujuan. Tapi kalau misalnya hikmah, enggak. Hikmah itu adalah ma yatarattab 'alal fi'li awil hukmi, segala sesuatu yang merupakan itu tadi, konsekuensi langsung dari perbuatannya. Maka kita katakan Allah menciptakan khail dan bighal itu tidak diba'ith, tidak didorong untuk ar-rukub waz zina. Tapi Allah menciptakan khail dan bighal yang mana penciptaan itu berkonsekuensi ditunggangi, dijadikan
zina. Jadi yang namanya ar-raqab ditunggangi, wa zina itu adalah hikmah fi khalqillah lil khail wal bighal. Hikmah dari Allah menciptakan apa? Kuda dan bighal dan seterusnya. Bukan gharad. Maka ketika kita memaknai ayat itu tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu hikmah juga. Jadi, Allah menciptakan jin dan manusia itu hikmahnya untuk beribadah. Atau kayaknya di ayat itu ada pemaknaan lain yang lebih cocok, kayaknya diperintahkan untuk beribadah. Allah menciptakan manusia dan jin liya'budun, supaya nanti Allah perintahkan mereka untuk ibadah. Bukan tujuannya supaya ibadah. Diperintahkan untuk ibadah. Lah sama, perintah Allah itu juga tidak bisa kita katakan ada gharadnya, ada tujuannya. Bisa dipahami ya? Itu repot, itu panjang itu nanti kalau misalnya dibahas. Kalau di buku-buku tuh sebenarnya lamnya itu ditafsirin bukan lil ilah tapi lamun lil akibah. Itu maksudnya gimana? Ya sama ini, hikmah. Jadi ya tarattab alal fi'li awil hukmi. Akibah. Jadi sesuatu yang memang menjadi konsekuensi dari bukan lil apa? Lil illah tapi lil akibah. Allah menciptakan itu bukan karena tujuan atau sebabnya bukan karena ibadah, tapi apa? Dengan penciptaan itu ya tarattab alal fi'li awil hukmi. Dengan Allah menciptakan manusia ya tarattab alal hukmi, berkonsekuensi hukum. Apa hukumnya? Ibadah. Kalau kita manai. Jadi al-hikmah, kan definisi hikmah itu apa? Ma yatarattab 'alal fi'li awil hukmi kan. Ma yatarattab kan tadi kan kita katakan, kita nafikan fi'lullah, af'alnya Allah dan ahkamnya Allah dari aghrad. Tapi bukan kita nafikan la minal hikmah kan? La minal hikmah. Kita tidak nafikan af'al dan ahkamnya Allah itu dari hikmah. Apa itu hikmah? Ma yatarattab 'alal fi'li awil hukmi. Au al-hukm. Oke. Sekarang Allah menciptakan manusia, dikatakan liya'budun. Lamnya bukan lil illah tapi lil akibah. Lil akibah itu kita katakan hikmahnya itu. Jadi ketika Allah memerintahkan, kan hukum itu kan perintahkan di antaranya. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah ya tarattab ala penciptaan manusia itu adalah al-hukum. Apa hukumnya? Ibadah. Konsekuensi dari Allah menciptakan manusia, bersamaan dengan itu Allah memerintahkan manusia untuk beribadah, dan itu bukan tujuan. Ada satu buku yang bagus sekali membahas perbedaan, membahas mengenai kenapa Ahlussunnah itu menafikan maqasid itu yakni aghrad. Menafikan maqasid di dalam usul fikih, sehingga kita tidak bisa mengatakan misalnya al-iskar illatun min hurmatil khamr. Mabuk itu merupakan illah hakiki loh ya. Illah dari haramnya khamr. Tapi itu hanya mu'arrif saja. Ada buku yang bagus ditulis sama Syekh Ahmad Thayyib, judulnya adalah Al-Ilal wal Maqasid. Maqasid itu maksudnya maqasid syariah gitu. Yes, maqasid syariah. Tapi jangan difahami berarti gak usah beriktimat gitu. Bukan berarti fikih maqasid itu bukan. Itu pemaknaannya beda nanti pemaknaannya. Dalam usul fikih ketika disebut maqasid, kan karena banyak dalam kitab-kitab usul fikih itu penyebutan illah, penyebutan maqasid gitu-gitu. Makna dari illah dan maqasid di situ bukan gharad. Tapi maknanya apa? Ini tadi hikmah. Atau makna yang lain mu'arrif. Kalau dalam illah, khusus dalam usul fikih, illah itu mu'arrif. Apa? Mu'arrif. Panjang pembahasannya. Oke. Cuma mau mastiin aja, tapi yang biasa dipakai sama musibah maqasid syariah di sini maksudnya tuh berarti hikmah itu. Berarti apa berbeda? Ya, illah itu. Illah bukan dalam makna, sekali lagi, bukan dalam makna gharad atau dalam makna falasifah ya. Iya. Oke. Allahu Akbar. Lanjut. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna qa'iman bi nafsihi bi ay yakuna sifatan yakumu bi mahallin. Oke. Kalau yang pertama tadi nafyul mumatsalah. Kalau yang kedua ini apa? Menafikan qa'im bi nafsihi. Sifat wajib bagi Allah adalah qa'im bi nafsihi.
Nah, tidak qaim binafsi itu maksudnya apa? Tidak qaim binafsi ada dua. Ayyakuna sifatan yaqumu bimahallin aw yahtaj ila mukhassis. Yang saya sudah jelaskan kemarin. Qaim binafsi itu maksudnya adalah Allah itu tidak qaim bimahal dan tidak butuh pada mukhassis. Apa itu mukhassis? Mukhassis adalah fa'il atau apa? Fa'il atau mujid. Fa'il atau mujid. Sehingga kita tidak boleh mengatakan Allah itu yahullu bidzatin. Allah itu hulul, menempat pada satu zat. Kahululis sifah fi mausufiha, sebagaimana hululnya sifat pada mausuf. Tidak boleh mengatakan kita demikian. Kita tidak boleh mengatakan demikian. Itu mustahil, bukan tidak boleh mengatakan, itu mustahil terjadi. Sebagaimana orang Nasrani, sebagian orang Nasrani mengatakan bahwa Tuhan itu hulul pada zatnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dan itu mustahil. Atau sebagian orang-orang Batiniyah yang berkeyakinan bahwa Tuhan itu ketika ada seorang wali yang kamil itu bisa jadi Tuhan hulul di tubuh dia. Ini mustahil. Manunggaling. Manunggaling. Ya, itu wahdatul wujud, mirip-mirip lah. Al-hulul wal karena kita menafikan hulul juga, maka kita juga menafikan ittihad. Sehingga al-hulul wal ittihad kita nafikan dari Allah. Apa itu ittihad? Ittihad itu sayruratu syai'aini syai'an wahidan. Dua hal menjadi satu. Itu ittihad. Jadi misalnya dua spidol ini jadi satu. Lah, syuf. Ketika kita mengatakan dua spidol ini menjadi satu, ada tiga kemungkinan. Ya kan? Imma menjadi satu misalnya. Ini kan definisi ittihad itu apa? Sayruratu syai'aini syai'an wahidan. Dua hal menjadi satu. Lah, dua hal menjadi satu itu memiliki tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, dua hal menjadi satu. Yang mana ketika sudah menjadi satu, dua-duanya masih ada. Kayak gini nih. Kan tadinya terpisah, terus jadi satu. Maka kita katakan ini tidak terjadi ittihad. Kenapa? Karena dua-duanya masih ada. Ittihad itu jadi satu, betul-betul celing jadi satu. Melebur jadi satu. Sehingga ketika kamu katakan dua spidol ini pleng jadi satu begini, kita katakan ini tidak terjadi ittihad pada karena dua-duanya masih wujud. Nah, kemungkinan pertama. Jadi ini tidak bisa kita katakan ittihad. Tapi secara lughawi biasanya disebut sebagai ittihad. Kemungkinan kedua, ittihad adalah dua hal jadi satu, salah satunya hilang, tinggal satu. Jadi dua hal ini jadikan satu, satunya hilang. Ini di satu hal ini ada spidol yang lain, tapi di dalam satu spidol ini. Itu mustahil terjadi. Kenapa mustahil terjadi? Karena hal spidol yang hilang tadi, yang tadinya wujud, kemudian ketika kamu klaim berubah menjadi satu dan menyatu dalam spidol ini, sesuatu yang tadinya wujud sekarang menjadi tidak wujud, itu tidak bisa kita katakan wujud. Jadi kamu nggak bisa mengatakan di satu wujud spidol ini ada dua wujud. Bagaimana bisa sesuatu yang ghairu mawujud kamu katakan mawujud? Gini. Ya. Konsep manusia ini bisa dikatakan ittihad nggak? Antara jasad dan roh ini bisa dikatakan ittihad nggak? Bukan ittihad, itu murakkab namanya. Iya, itu murakkab. Kayak tadi, penyebutan ittihad pada dua spidol ini itu majazi aja. Jadi hakikatnya tidak terjadi ittihad, sama kayak manusia. Kayak misalnya tubuhnya manusia ini tersusun dari itu bukan ittihad. Enggak, sama rohnya, jasad dan roh Ya, yang dimaksud. itu hulul, bukan ittihad itu. Itu hulul. Lebih cocoknya ke hulul. Roh yahullu fi jasad. Walaupun hakikatnya para ulama nggak ada yang tahu hakikatnya roh itu kayak apa. Apakah roh itu jisim atau bukan jisim? Kalau jisim, Allahu a'lam. Tapi itu bukan ittihad, yang jelas itu hulul. Nah, syuf, tadi ya ada dua hal, terus kita jadikan satu, terus hilang satunya jadi satu. Terus kita sebut dalam satu yang wujud ini ada dua mawujud. Itu tidak terjadi ittihad. Kenapa? Karena sesuatu yang ghairu mawujud nggak bisa kamu katakan mawujud. Yang terakhir adalah dua hal jadi satu, hilang, celing jadi hal yang lain. Jadi yang lain. Ini juga mustahil terjadi. Ini juga mustahil. Maksudnya mustahil itu tidak boleh kamu katakan ittihad. Kenapa? Karena ini sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain itu bukan hal yang kamu anggap sudah hilang itu tadi. Jadi itu tidak terjadi ittihad pada hakikatnya. Yang terjadi adalah dua hal hilang, muncul yang lain. Yang lain ini nggak boleh kamu sebut, nggak boleh kamu katakan sebagai dua hal yang pertama. Ini adalah konsekuensi dari kaidah atau ini konsekuensi dari hukum identitas yang mengatakan asy' huwa huwa. Sesuatu itu kalau sudah kamu katakan huwa, ya dia huwa. Nggak boleh selain huwa. Asy' huwa huwa. Asy' huwa huwa. Dan
Kenapa coba kita nggak boleh mengatakan misalnya kayak tadi ya, 2 spidol kita katakan jadi satu, terus kamu katakan di dalam 1 spidol ini ada 2 mewujud. Itu mustahil. Kenapa mustahil? Karena menyalahi hukum akal yang mengatakan bahwa 2 hal itu, ya kan, 2 hal itu, oh enggak gini, kalau kamu mengatakan satu ini di dalam satu ini ada 2, itu sama dengan kamu menyamakan bainal kul wal juz, dan itu mustahil. Paham nggak maksudnya? Tadi kan asalnya 2, spidol ini 2 itu kul kan, 1 itu juz. Kalau kamu katakan 2 spidol ini jadi 1 dan tinggal 1, dalam 1 ada 2 mewujud, berarti kamu membolehkan al-kul yusawi al-ajza al-juz. Kamu membolehkan mengatakan 2 itu sama dengan 1, itu mustahil. Kaidah akal, kaidah rasional mengatakan bahwa al-kul a'dham minal juz. Paham ya, Riz? Nah, itu maksudnya. Dan itu kalau mau dibahas lagi ya panjang. Tapi ala kulli hal sederhananya begitu. Dari pihak itu enggak ada. Baik fil qadim maupun fil hadis. Ahlussunnah ada itu secara lugu aja. Ya, penyebutan saja. Hakikatnya tidak mungkin terjadi karena itu menyalahi hukum akal. Dan seperti yang saya bilang kemarin ya, itu penting sekali kaidah yang kemarin itu yang saya mengatakan bahwa kalau Anda sudah sampai berani mengatakan bahwa al-kul itu yusawi ajza, atau bahwa yang namanya hukum tanakut, hukum kontradiksi itu bisa dilanggar, ya kan? Sesuatu itu bisa bergerak dan diam sekaligus, tidak mustahil. Kalau Anda sudah berani melanggar hukum-hukum yang secara akal dinyatakan mustahil, maka Anda berarti sama dengan qalbul haqaiq. Anda sudah merubah hakikat, membolak-balik hakikat. Dan orang yang membolak-balik hakikat langsung jadi sofis. Otomatis jadi sofis. Orang sofis tidak layak diajak bicara. Karena hakikatnya, kalamnya itu sudah bisa dibantah oleh kalam lawazim dari kalamnya sendiri. Oke. Allah yakuna qa'iman bi nafsihi bi ayyakuna sifatan yakum bi mahalin aw yahtaju ila mukhassis. Sama, yahtaju ila mukhassis itu juga kita nafikan dari zat Allah. Kenapa? Karena kalau Allah itu butuh pada mukhassis, ya berarti Allah hadis dong. Mukhassis itu kan wujud tadi kan, mu'athir, berarti dari tidak ada menjadi ada, berarti Allah hadis dong. Hadis hudus itu muhal. Ketika kita sudah mengatakan sifat wajib bagi Allah itu hudus, qadim, dan kebalikan qadim adalah hadis, maka mustahil kita menyematkan sifat hudus pada Allah. Yang ketiga, wa kadza yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna wahidan. Allah tidak satu, mustahil. Tidak satu itu dalam apa saja? Sama, fil dzat, fil sifat dan fil af'al. Jadi kita menafikan Allah tidak satu zatnya, baik itu terjadi kam muttasil atau kam munfasil. Sehingga kemarin kita nafikan kita menafikan dari Allah kam muttasil dan kam munfasil. Sudah saya jelaskan. Kemudian fil sifat sama, kam muttasil, kam munfasil kita nafikan dari Allah. Mustahil ada satu sifat atau ada sifat lain selain sifat Allah yang sama dengan sifat Allah, mustahil. Atau satu sifat Allah, kudroh misalnya ada 2, jadi ada kudrotain atau 3 kudroh, itu mustahil juga bagi Allah. Pembuktiannya nanti. Yang terakhir fil af'al. Nah, ini yang paling penting nih. Kita meyakini bahwa semua perbuatan, kejadian apapun yang ada di alam semesta ini merupakan perbuatan Allah. Hanya Allah yang berbuat. Memang af'al Allah ada banyak. Maka kemarin kita tidak menafikan apa? Kam munfasil dari af'al. Kita tidak menafikan kam munfasil dari af'al. Muttasil, astagfirullah. Iya, kalau munfasil kan berarti af'al ghairullah. Af'al ghairullah. Kalau muttasil itu af'alnya Allah sendiri. Kita tidak menafikan af'alnya Allah sendiri. Kam muttasil. Yang kita nafikan kam munfasil justru. Af'al yang shadir, af'al yang muncul dari selain Allah, itu yang kita nafikan. Seperti misalnya apa? Seperti misalnya kamu mengatakan bahwa alam semesta itu wujud karena dia memiliki kekuatan selain kekuatan Allah. Bil quwwatil muda'ah. Jadi misal itu keyakinan Mu'tazilah. Jadi orang Mu'tazilah meyakini bahwa alam semesta ini punya kekuatan dan kekuatan alam sendiri, termasuk manusia punya kekuatan manusia sendiri, walaupun kekuatannya diciptakan sama Allah. Dan ini kita nafikan. Pembuktiannya kenapa? Itu akan kita bahas nanti. Sehingga pertanyaannya adalah, oh kalau gitu manusia majbur. Kalau gitu manusia semua perbuatannya itu majbur. Nah, ini satu pembahasan yang panjang sekali dan ada banyak kitab perdebatannya juga sampai sekarang masih sengit. Nggak selesai-selesai. Terakhir yang debat panas masalah ini adalah Syekh Mustafa Sobri dengan Syekh Al-Imam Zahid Kautsari rahimahullah. Ala kulli hal
Ahlussunnah sepakat, secara umum Ahlussunnah sepakat bahwa perbuatan manusia itu pertama-tama perlu kita bagi menjadi 2 kategori. Ada perbuatan ittirari dan ada perbuatan ikhtiari. Perbuatan ittirari itu seperti apa? Kita semua secara menyadari kita itu memiliki perbuatan-perbuatan yang kita itu tidak secara ikhtiar melakukannya, atau perbuatan yang ada dari kita yang kita itu berbuat secara tidak sadar. Seperti apa? Harakatul irti'ash. Orang kalau kedinginan menggigil kan? Apakah ketika tubuhmu menggigil itu dengan kesadaranmu? Tidak. Orang ketika tidur misalnya melakukan hal-hal yang dia ya di luar kontrol dia, kira-kira begitu. Kontrol di sini dalam pemaknaan bahasa ya. Di luar kontrol dia, di luar ikhtiar dia, di luar pilihan dia. Ngigo dan seterusnya dan seterusnya. Nah, perbuatan-perbuatan ittirari semacam ini itu sudah sepakat Ahlussunnah majbur. Itu diciptakan sama Allah, manusia nggak punya pilihan. Karena manusia nggak punya pilihan, maka tidak terjadi taklif di situ. Allah tidak mentaklif manusia di dalam perbuatan-perbuatan yang tidak dilakukan secara sadar atau ittirari. Lah yang kedua ada perbuatan ikhtiari. Di sinilah terjadi perdebatannya di sini. Perbuatan ikhtiari itu apa? Perbuatan ikhtiari itu perbuatan yang manusia lakukan secara sadar. Seperti kita semua duduk di sini sadar kita. Dengan pilihan kita melakukan ini. Beda dengan harakatul irti'ash itu tadi. Beda dengan orang tidur itu tadi. Kita semua merasakan, sadar kok kita. Apakah Anda mau mengingkari fakta bahwa gerakan-gerakan kita ini berbeda dengan gerakan angin kipas angin. Kipas angin ini dia nggak punya pilihan. Ketika sudah dicop listriknya otomatis bergerak, nggak punya pilihan dia. Nggak ada ikhtiar gitu loh. Tapi kalau perbuatan kita ada ikhtiar. Hah? Apa? Ada ikhtiar. Kita mau gini aja. Artinya apa? Orang yang mengingkari gerakan-gerakan ikhtiar manusia, dia mengingkari badihiyat sesungguhnya. Kita belum membahas gerakan ikhtiar ini nanti bagaimana hakikatnya. Tapi yang ingin saya katakan adalah kata Imam Tahtazani rahimahullah, orang yang mengingkari perbuatan ikhtiar yang ada pada manusia, dia mengingkari badihiyat. Seperti apa misalnya? Jabariyah. Orang Jabariyah itu mengingkari apa? Badihiyat. Karena orang Jabariyah itu mengatakan semua perbuatan manusia itu seperti daun yang diterpa angin. Itu jelas mengingkari apa? Itu mengingkari badihiyat. Jelas sekali mengingkari badihiyat. Lah kita orang berakal, kita manusia berakal, kita tidak mengingkari badihiyat. Tapi juga kita punya masalah. Maksudnya kita punya masalah itu kita dihadapi oleh satu pertanyaan, lalu bagaimana dengan af'al Allah? Apakah kamu mau mengatakan gerakan manusia itu af'al di luar af'al Allah? Lah, itulah pertanyaannya. Kalau kamu mengatakan gerakan ikhtiari manusia itu mandiri, apakah itu artinya ada fi'lu di luar fi'lullah? Berarti ada munfasil. Padahal itu kita nafikan. Nah, ini jawabannya rumit, tapi ala kulli hal yang saya ambil dari kitabnya Syed Faudah, penjelasannya gini aja. Ada banyak hal yang terjadi dalam perbuatan ikhtiari manusia itu. Yang pertama adalah ketika Allah hendak menciptakan perbuatan ikhtiari manusia, perbuatan manusia diciptakan sama Allah. Tapi bagaimana proses penciptaan itu? Apakah manusia nggak punya ikhtiar? Jawabannya manusia punya ikhtiar. Di dalam kamus Ahlussunnah atau Asy'ariyah gitu aja ya. Di dalam kamus Asy'ariyah, perbuatan ikhtiar manusia itu yang dari manusia itu disebut kasab namanya. Kasab. Makanya kan dalam Al-Qur'an Allah berfirman apa? Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Manusia itu nanti akan diganjar sesuai kasabnya masing-masing. Jadi ada perbuatan sadar, di kasab ini ada perbuatan sadar. Bagaimana proses kasab itu? Nah, ini proses kasab itu begini. Mula-mula ketika Allah hendak menciptakan perbuatan ikhtiari manusia, pertama-tama Allah menciptakan dulu atau Allah memberi di dalam diri manusia itu ada yakhturu fi balil abad fi'lun ma. Di dalam diri manusia itu Allah beri khawatir, beri rasa ingin melakukan sesuatu. Sehingga muncul ada kecondongan, saya pengen ini saya pengen melakukan A, saya pengen melakukan B, saya pengen melakukan C. Nah, ketika Allah menciptakan mail itu tadi atau khawatir itu tadi, di saat yang bersamaan Allah menciptakan qudrah pada hamba.
Allah menciptakan kudrah pada hamba, sekaligus menciptakan perbuatannya, sekaligus menciptakan makdurnya. Rumit juga kalau Rumit. Gini, gini. Coba saya kasih gambaran dulu. Ketika seseorang itu ingin melakukan sesuatu, yang terlibat ada berapa hal? Ya pertama Banyak dong. Iya. Pertama kita punya keinginan dulu, terus kita punya kekuatan untuk melakukan. Karena banyak orang punya keinginan melakukan, tapi dia nggak punya kekuatan untuk melakukan. Jadi kita punya keinginan, kita punya kekuatan untuk melakukan, dan hal yang kita mau lakukan itu harus bisa kita lakukan. Jadi paham nggak? Kadang orang pengen melakukan sesuatu, dia punya kekuatannya, yang mau tapi perbuatan yang akan dilakukan itu, makdurnya itu tidak bisa. Jadi misalnya, gampangnya gini, ada orang pengen ngangkat beban yang berat sekali. Dia pengen ada kekuatan, tapi makdurnya tidak diciptakan sama Allah, kira-kira begitu. Sehingga ada banyak yang terlibat, ya kan? Manusianya itu dia punya kekuatannya yang nanti diciptakan sama Allah, terus ada ya rasa inginnya dan makdurnya ini. Makdurnya itu tadi. Makdurnya juga diciptakan sama Allah. Perbuatannya diciptakan sama Allah. Oke. Maka di sini tadi Allah menciptakan semuanya itu diciptakan. Jadi setelah Allah ciptakan mail atau khawatir yang ada pada diri hamba, ya kan? Mail itu Allah jadikan sebab seorang hamba ini nanti memilih satu perbuatan tertentu. Kemudian setelah itu, ketika hamba sudah memilih, sudah yatawajjah ila fi'lin ma, sudah sudah ya menentukan satu perbuatan tertentu, maka di saat itu bersamaan dengan itu Allah ciptakan kudrah yang ada pada manusia. Lah kudrah, kekuatan yang Allah ciptakan pada manusia ini amrun i'tibari. Yang ini nanti disebut kasab. Ini disebut apa? Kasab. Disebut apa? Kasab. Kemampuan maksudnya gitu ya. Kasab itu bisa dibilang kemampuan kalau ya. Enggak, kasab itu secara bahasa artinya adalah upaya. Upaya usaha atau ya perbuatan aja, perbuatan gitu aja. Kasbun. Kamu cek di kamus, artinya apa? Usaha atau perbuatan. Tapi kalau dalam istilah sunnah bukan itu. Kasab itu adalah khilaf ya lagi-lagi, tapi yang di sini yang saya ambil dari kitab Syed Faudah. Kasab itu adalah kudrah yang Allah ciptakan pada manusia setelah dia memilih sesuatu. Setelah manusia memilih sesuatu, Allah ciptakan kemampuan yang ada pada manusia. Walaupun ini amrun itibari, bukan amrun wujudi. Kenapa kok itibari? Kenapa nggak wujudi? Itu pembahasannya panjang lagi. Yang dari kasab ini manusia melakukan sesuatu, mengambil pilihannya. Dan Allah ciptakan makdurnya juga. Ala kulli hal, kita tetap meyakini bahwa yang namanya perbuatan manusia itu diciptakan oleh Allah, tapi kasabnya dari manusia. Kasab itu tadi kudrah yang Allah berikan kepada manusia yang berupa amrun i'tibari itu. Gampangnya begitu. Kasab itu berarti bukan sebab dari manusia ya? Enggak, diciptakan Allah juga. Yes, diciptakan. Karena kita meyakini af'al itu semuanya dari Allah. Diciptakan sama Allah. Syuf. Tapi kasab itu dinisbatkan kepada manusia. Kenapa dinisbatkan kepada manusia? Kenapa dinisbatkan? Padahal yang menciptakan Allah. Karena segala sesuatu itu dinisbatkan liman sodaro minhul fi'al la liman khalaqahu. Sesuatu itu dinisbatkan kepada hal yang perbuatan itu muncul darinya, bukan dari yang menciptakan. Contoh, putih ini saya nisbatkan kepada papan tulis. Padahal yang menciptakan putih hakikatnya Allah kan. Kenapa kita katakan putih ini Allah itu putih? Loh enggak. Sifat putih itu dinisbatkan kepada sodir yang mausufnya, yang sodir minhu hadza sifah. Bukan dari kholiknya. Apa? Zana zaitun. Nah, zana zaitun. Zaid yang berzina, bukan pencipta zinanya, itu Allah. Walaupun kita tetap meyakini bahwa yang namanya perbuatannya zinanya itu diciptakan juga sama Allah. Tapi, perbuatan ini dinisbatkan kepada Zaid, si pelakunya. Bukan yang menciptakan. Itisaf gitu istilahnya. Jadi perbuatan itu, dinisbatkan atau disifatkan, ya bisa juga kepada siapa pelakunya atau kepada apa perbuatan itu muncul, dari mana perbuatan itu muncul, bukan siapa yang menciptakan, bukan siapa yang menciptakan. Sehingga misalnya contoh, kalau guru-guru saya itu biasanya ngasih contoh gampangnya begini. Bukan wayang. Misalnya ada seorang presiden punya hewan peliharaan banyak,
ada kuda, keren lah pokoknya, keren. Habis itu kita katakan, wah presiden itu koleksinya keren-keren ya. Ada kuda dari Jerman, dari Australia, ada ini, ada itu. Dan juga koleksinya presiden itu ya tai-tainya. Tai kudanya itu. Lah ya, kudanya milik presiden. Terus tainya punya siapa? Ya punya yang memiliki kuda dong, ya kan? Tapi apakah kita bisa menisbatkan tai itu kepada presiden? Ya enggak. Tai itu tetap dinisbatkan kepada kudanya lah. Tai kan keluarnya dari kuda. Itu tainya kuda, bukan tainya presiden. Walaupun presiden si pemilik kuda itu, paham nggak? Walaupun presiden itu memiliki kuda, tidak otomatis kita bisa menisbatkan kuda itu miliknya presiden. Tapi kita nggak bisa mengatakan tainya itu juga dimiliki oleh, ya hakikatnya memang gitu. Tapi tainya itu kita nisbatkan kepada kudanya, bukan tainya presiden, tapi tainya kuda. Kok tainya presiden? Banyak juga analogi yang sama, misalkan yang kayak wayang tadi. Si Kelang menggerakkan wayang. Nah, wayangnya kan memegang pedang, terus kita itu pedangnya dipegang sama oh bagong. alah, ya. Kan? Bisa, ya. Tapi itu nanti memberi kesan seolah-olah manusia itu seperti wayang. yang keterangannya seperti itu. Ya, gini soalnya gini. Ini beda. Ya, untuk memudahkan litakribil paham bisa, ya. Litakribil paham. Cuman gini nanti konsekuensinya orang akhirnya memahami lawazimnya, berarti manusia itu nggak punya gerak sama sekali seperti wayang itu tadi. Tapi masalah nisbahnya kan masih ya nisbahnya. Kalau yes. Si Bagong, yes. Walaupun yang punya sih itulah. Kalau hanya membahas nisbahnya ya. Jadi penisbatan pemegangan pedang itu bukan kepada si wayang tapi kepada si. Oke. Tapi kalau misalnya bangun rumah, kenapa? Yang bangun kerja tapi dinisbatin ke bahasa balago. Macas. Itu macas. Beda lagi, pembahasannya beda lagi. Kita sedang bicara hakikat ini, Riz. Bicara tauhid ini. Ikut di sini. Itu Musakaro itu udah dibahas banyak itu sama Haider ini. Oke. Allahu Akbar. Dah. Kemudian wa kadza yastahilu alaihi ta'ala al-ajzu an mumkinin ma. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala al-ajzu an mumkinin ma. Mustahil juga bagi Allah al-ajzu an mumkinin ma. Allah tidak mampu melakukan satu perbuatan yang mungkin. Mustahil. Apa itu perbuatan yang mungkin? Yes, pokoknya yang secara akal dia tidak mustahil dan tidak wajib. Sehingga kita nggak boleh mengatakan Allah tidak mampu melakukan, menciptakan apa misalnya yang sering di ini. Apa misalnya? Nggak ada ya? Ini ada. Ada ungkapan, nah ini nih. Ada ungkapannya Imam Ghazali yang berbunyi pokoknya terakhirnya abda' mimmakan. Laisa minal imkan abda'u mimmakan. Ungkapannya Imam Ghazali. Syuf, laisa minal imkan abda' mimmakan. Apa maksudnya? Ahlussunnah punya pemahaman sendiri terhadap kalam Imam Ghazali ini. Tapi sebagian orang, termasuk falasifah, itu memahami kalam Imam Ghazali seperti ini. Laisa minal imkan, bukan termasuk perbuatan yang mungkin bagi Allah, abda' mimmakan, untuk menciptakan sesuatu yang sudah ada. Maksudnya gini. Yes. Alam semesta yang sudah ada ini, ya sudah. Allah tidak mungkin menciptakan alam semesta yang berbeda dari alam semesta yang sudah tercipta ini. Jadi paham enggak? Allah tidak mungkin, menurut falasifah loh ya, sekali lagi. Ini menurut falasifah. Allah tidak mungkin menciptakan alam semesta yang sekarang sudah ada. Allah tidak mungkin menciptakan alam semesta lain dari yang sekarang sudah ada. Artinya alam semesta yang sekarang sudah diciptakan Allah ini tidak mungkin dirubah oleh Allah menjadi alam semesta yang lain. Alam semesta yang sudah ada ini, alam semesta ini sudah yang paling sempurna. Allah tidak mungkin menciptakan alam semesta yang lebih sempurna dari ini, gampangnya begitu. Menurut falasifah. Kenapa? Karena menurut falasifah, di antara keyakinan falasifah adalah hubungan antara Allah dengan alam semesta itu hubungan antara ilah dengan maklul. Karena ilah dengan maklul, karena ilah dengan maklul itu ya. Jadi ya sudah, alam semesta itu sudah terjadi dan sudah ada secara sempurna, kira-kira begitu. Walaupun kesempurnaan ini nanti bil fayyad, bitadrij, segala macam, ada macam-macam konsepnya, konsep falasifah. Ala kulli hal, menurut falasifah alam semesta yang sudah ada tidak bisa dirubah. Ya sudah, ya begini nih yang sudah ada. Kalau Ahlussunnah enggak. Alam semesta itu mungkin. Sehingga Allah mungkin saja menciptakan apa? Alam semesta dalam bentuk yang lain.
Paham nggak maksudnya? Lah sekarang misalnya kita ditanya, bisa nggak Allah, mungkin nggak Allah menciptakan alam semesta dalam model yang berbeda dari alam semesta yang ada sekarang? Ya mungkin aja. Misalnya Allah nggak menciptakan gravitasi, jadi manusia jalannya ngayang-ngayang. Bisa aja nggak? Bisa aja lah. Loh itu semua mungkin kok, fi haizil imkan. Makanya beberapa falasifah termasuk Ibnu Sina, Al-Farabi itu ya, yang dikritik oleh Imam Ghazali dalam Tahfatul Falasifah itu karena mereka menafikan bahwa mungkin alam semesta ini apa? Bekerja dengan cara yang lain. Sehingga falasifah itu kebanyakan mengingkari mukjizat, karena dengan kamu mengisbat mukjizat di mana api tidak membakar, di mana tongkat bisa jadi ular, itu menurut para falasifah itu mengingkari hukum alam yang sudah, menurut falasifah kan alam semesta itu kan sudah ini deterministik, kira-kira begitu. Alam semesta itu deterministik, udah pasti tetap, nggak mungkin berubah. Di dalam konsep mereka ada aklul awal thani sampai aklul asyir itu ya, akal ke-10 itu udah berjalan secara demikian rupa, tetap tidak mungkin berubah, sehingga ketika ada hukum alam yang khariqul adah dianggap mustahil terjadi. Mustahil terjadi. Nah, hanya saja konsep-konsep falasifah semacam ini memang tidak membuat mereka jadi tidak sampai kufur, karena mereka ditakwil ayat-ayat mukjizat itu ditakwili karo ditakwil sama falasifah. Falasifah muslim loh ya, bukan falasifah Aristoteles, Ibnu Sina, bukan. Kalau Aristoteles, Ibnu Sina sejak awal memang sudah bukan orang muslim. Tapi yang saya maksud falasifah itu adalah falasifah apa? Yang muslim. Ditakwil. Oke. Kemudian jadi al-ajzu an mumkinin ma itu mustahil bagi Allah. Wa ijadu syai'in minal alam ma'a karahatihi liwujudihi. Ini berarti apa? Kebalikan dari, kalau yang pertama tadi kudroh, kebalikan dari kudroh, yang kedua ini kebalikan dari iradah. Allah menciptakan sesuatu tidak sesuai dengan iradahnya. Sama kayak konsepnya falasifah ilah maklul. Ketika hubungan antara Tuhan dengan alam semesta itu ilah maklul, itu otomatis Allah menciptakan alam semesta bil ijab, la bil ikhtiar. Bukan karena kemauan Allah. Ya, ketika Allah menciptakan alam semesta, itu kita meyakini bahwa Allah menciptakan alam semesta karena Allah berkehendak. Karena iradah Allah, sesuai dengan iradah Allah. Bukan karena apa? Ilah maklul. Kayak gini loh. Ilah maklul itu kayak yang saya terangkan kemarin. Jadi ada spidol. Spidol ini gerak karena apa? Tangan. Bisa nggak tangan saya gerak dengan tetap memegang spidol, tapi spidolnya nggak gerak? Berarti nggak ada pilihan dong. Lah, hubungan ilah maklul kalau kita terapkan kepada antara Tuhan dan alam semesta kayak gitu. Sehingga Allah ada, otomatis alam semesta ada. Konsekuensinya alam semesta juga qadim. Alam semesta qadim, menurut falasifah alam semesta qadim. Oke, dan ini mustahil. Itu artinya Allah mewujudkan sesuatu tidak sesuai dengan apa? Iradahnya. Itu kita nafikan. Ini lagi-lagi ini baru tasawur, pembuktiannya nanti setelah ini. Nah, ini penting juga. Ada catatan penting bahwa walaupun kita mengatakan semua hal yang diciptakan sama Allah sesuai dengan iradah Allah, itu bukan berarti semua hal yang diciptakan Allah sesuai dengan mahabbah. Kita membedakan antara iradah dengan mahabbah. Iradah itu kehendak, mahabbah itu apa? Ya, kecintaan Allah. Iradah itu adalah sifat wajib bagi Allah. Kalau mahabbah itu min jumlatil af'al. Mahabbah itu min jumlatil af'al. Apa itu mahabbah? Mahabbah itu Allah memberi rahmat kepada hambanya, mengasihani hambanya. Itu af'al kan? Kita mengatakan semua hal yang Allah ciptakan pasti dikehendaki Allah, tapi belum tentu dicintai sama Allah. Karena cinta itu hubungannya sama apa? Perbuatan, ahkam, hukum. Segala sesuatu yang sesuai dengan perintah Allah dicintai Allah. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah Allah tidak dicintai Allah. Sekali lagi, cinta itu hubungannya dengan perintah. Tapi kalau iradah hubungannya dengan ilmu, dan itu sifat wajib. Maka hubungan antara iradah dengan mahabbah itu hubungannya apa? Umum wa khusus min wajah. Ada kalanya Allah mengirodahkan sesuatu. Ada kalanya sesuatu yang Allah ciptakan itu sesuai dengan, pasti sesuai dengan irodahnya, dan sesuai dengan mahabbahnya. Tapi ada yang hanya sesuai dengan irodah tapi tidak sesuai dengan mahabbah. Apa contohnya misalnya?
imamnya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kan beriman, wafat dalam keadaan iman. Imannya Sayyidina Abu Bakar itu dikehendaki sama Allah enggak? Ya, sesuai dengan iradah Allah. Dicintai Allah. Kufurnya Abu Jahal dikehendaki Allah enggak? Dikehendaki Allah. Dicintai? Tidak. Ini umum wa khusus min wajah. Kemudian adamu iradati ta'ala au ma'adzuhul. Apa itu zuhul? Zuhul itu adalah az-zuhul ibarah an ghuyubati syai' ba'dal ilmi bihi. Ghuyubatu syai' ba'dal ilmi bihi. Ketidaktahuan atau ya mirip lupa sebetulnya. Ketidaktahuan setelah awalnya mengetahui. Awil ghaflah atau ghaflah. Ghaflah itu lalai. Kalau ghaflah itu adamul ilmi bi syai'. Adamul ilmi bisyai'. Jadi kamu melakukan sesuatu karena lalai, karena nggak tahu aja. Lah dua-duanya ini itu kita nafikan dari Allah. Au bit ta'lili au bit tab'i. Nah, kita juga menafikan perbuatan Allah itu bit ta'lil secara ta'lil illah ya, hubungan antara. Jadi Allah sebagai illah, ciptaannya sebagai maklul, itu kita nafikan. Au bit tab'i atau secara tabiat. Secara tabiat itu maksudnya bagaimana? Seperti api membakar kertas. Api membakar kertas, kapan api bisa membakar kertas? Ketika syaratnya terpenuhi dan tidak ada mani'. Nih, perbedaan antara bit-tab'i dengan bil-illah itu, kalau bit-tab'i itu akan terlaksana ketika ada syarat dan tidak ada mani'. Tapi kalau bil-illah pasti terlaksana, nggak mungkin tidak terlaksana. Contoh bil-illah tadi, di tangan saya ada cincin, tangan saya gerak, otomatis cincinnya ikut gerak. Jadi geraknya illah itu pasti menyebabkan geraknya maklul, pasti, secara pasti, deterministik. Beda dengan bit-tab'i. Kalau bit-tab'i itu terjadinya harus ketika sesuai dengan ketika memenuhi syarat dan ketika apa? Tidak ada mani. Contohnya misalnya api. Api itu ketika dikatakan ihraq, membakar, itu harus memenuhi syarat dan nggak ada mani. Apa syaratnya misalnya? Mumassah. Terjadi sentuhan antara api dengan yang dibakar, dengan kertas. Jadi misalnya apinya di sini, kertasnya di sana, terbakar nggak? Nggak terbakar, walaupun apinya wujud, kertasnya wujud. Tapi karena tidak ada mumassah, padahal itu syarat ihraq, ya maka tidak terjadi ihraq. Maniknya apa maniknya? Maniknya misalnya adamul balal, tidak ada ya basah. Jadi walaupun mumassah, tapi kalau basah, ya tidak bisa ihraq, misalnya begitu. Nah itu bit-tab'i. Nah kita menafikan perbuatan Allah itu bil-illah yang pertama tadi, yang kedua bit-tab'i. Jadi kita nggak boleh mengatakan perbuatan Allah ini menciptakan alam semesta karena sudah memenuhi syarat dan tidak ada mani. Oh, tidak ada. Apa mani yang bisa mencegah Allah dari apa? Menciptakan sesuatu yang mungkin? Tidak ada mani sama sekali. Oke. Apa pembuktiannya itu nanti akan kita bahas di bab selanjutnya. Paham ya? Nah, kemudian. Nah, ini ada satu faedah bagus yang saya dapat dari Syekh Faudah. Kan falasifah mengatakan bahwa hubungan antara Tuhan dengan alam semesta itu illah ma'lul. Sehingga otomatis alam itu qadim. Kan begitu. Alam itu qadim. Karena kalau kita mengatakan Allah sebagai illah, dia itu qadim, maka otomatis ma'lulnya qadim. Karena tidak mungkin antara illah dengan ma'lul itu ada spasi, ada jarak. Jadi ketika tangan saya gerak, otomatis spidolnya ikut gerak. Tidak ada waktu nggak ada jeda, itu dia. Tidak ada jeda. Sehingga kalau kamu katakan hubungan antara Tuhan dengan alam semesta itu ilah maklul, maka kalau kamu katakan Tuhan itu qadim, pasti alam itu ikut qadim. Imam Ghazali rahimahullah membantah falasifah dengan sederhana. Beliau sebut dengan mas'alatu ufuli syams. Masalah uful itu apa ya? Uful itu ya. Bukan terbenam. Uful itu misalnya ada api, nyala lama terus kemudian gasnya habis, mati. Itu apa namanya? Padam. Nah, itu dia, padam. Ufulus syams, padamnya matahari. Kata Imam Ghazali begini. Ini luar biasa. Jadi beliau itu Masya Allah. Beliau bilang, alam semesta ini nggak mungkin qadim, pasti hadith. Kenapa? Karena kita lihat matahari sekarang. Kata beliau, matahari itu atharnya kita rasakan sampai kepada kita. Artinya rasa panasnya itu loh.
sampai kepada kita. Itu artinya bahwa di dalam matahari, ya, atau gini, itu artinya matahari itu mengeluarkan sesuatu di dalam dirinya, yang sesuatu itu kemudian sampai kepada kita, yaitu panasnya matahari. Kita bayangkan misalnya, jika matahari ini tiap hari mengeluarkan berapa energi gitu ya, mengeluarkan berapa energi, maka harusnya di matahari itu sekarang energi yang ada di matahari itu sudah berkurang. Pasti sudah berkurang. Dan ternyata sesuai dengan sains modern, bahwa energi yang ada di matahari itu sudah berkurang. Sudah berkurang. Tapi Imam Ghazali saat itu membahasakannya bukan energi, pokoknya ada zat-zat yang ada di dalam energi di dalam matahari itu apa? Berkurang. Sekarang kita bayangkan, jika alam semesta itu tidak ada awalnya, yang dengan begitu matahari juga tidak ada awalnya, harusnya matahari sekarang sudah padam. Kebayang nggak maksudnya? Matahari, gini. Nih, kita coba bayangkan ini nih. Misalnya gelas saya ini isinya kopi panas. Oke, kopi yang panas. Panasnya menguap. Ketika menguap, otomatis menguap itu kan artinya dia membuang energi panasnya itu kan, uapnya itu. Panasnya menyebar, otomatis panas yang ada di kopi ini lama-lama hilang kan? Sesuai panas yang ada di matahari ini, panas yang ada di dalam kopi ini hilang bersamaan dengan itu tadi, lamanya dia mengeluarkan energinya itu. Paham nggak maksudnya? Artinya ketika kita lihat kita kembali ke sini lagi. Artinya bahwa selama kita lihat bahwa kopi ini masih panas, berarti kita bisa mengasumsikan suatu saat dia akan kehilangan panasnya. Kok dia sekarang masih panas, berarti dia itu sebetulnya asalnya tidak panas, kemudian panas. Kalau kodim, pasti sudah padam. Bisa dipahami? Karena sudah pasti habis ini, energi panasnya itu sudah pasti habis sekarang. Kodim itu kan nggak ada awalnya kan? Anda harus paham konsep kenapa kok tasalsul itu mustahil, itu harus ini. Kenapa tasalsulul hawadis itu mustahil? Ada tuh pembuktiannya. Kenapa tasalsul hawadis itu mustahil? Tapi ala kulli hal ini nazariyah yang luar biasa dari Imam Ghazali. Mas'alatu ufuli syams. Apa nggak mungkin, maksudnya panasnya juga kodim itu nggak mungkin? Nyatanya, nah itu dia. Nyatanya, faktanya, berkurang. Oh iya, itu masalah. Sehingga kalau kamu katakan bahwa matahari ini tidak ada awalnya, ya berarti dia harusnya sekarang sudah padam, udah kehilangan energinya gitu maksudnya. Sederhananya begitu. Fakta bahwa dia itu belum padam berarti dia ada awalnya. Dah. Dipikir-pikir dewe. Oke. Kemudian. Oke, udah. Wa kadza yastahilu alaihi ta'ala al-jahlu. Begitu juga mustahil bagi Allah al-jahlu. Bodoh. Wa ma fi ma'nahu. Jahal dari apa? Jahal bi ma'lumin ma. Tidak tahu terhadap satu pengetahuan, yakni ma min sya'nihi ayyu'lam. Ma min sya'nihi ayyu'lam. Segala sesuatu yang memang harusnya diketahui Allah. Apa saja? Ya seperti yang kita ketahui kemarin, seperti yang kita jelaskan kemarin, bahwa ilmu Allah itu bertakluk kepada yang mungkin, yang mustahil dan yang wajib. Sehingga kita katakan mustahil Allah tidak mengetahui satu dari hal-hal yang wajib, mungkin dan mustahil. Wa ma fi ma'nahu. Apa yang semakna dengan jahil? Syak, dhon, apalagi wahm, dhuhul, ghaflah, nisyan. Itu semua adalah fi ma'nal jahil. Karena ilim itu 100%. Maka kita nggak boleh mensifati ini. Sudah saya jelaskan sebenarnya. Kita nggak boleh mensifati ilmu Allah itu dengan Allah itu ilmunya semuanya dzaruri. Nggak boleh. Nggak boleh mensifati, karena dzaruri itu adalah tandingan dari nadhari. Kita nggak boleh mengatakan semua sifat Allah itu, semua ilmu Allah itu badihi. Tidak. Karena badihi itu apa? Ilmu hadits. Ya, sifat Allah itu tidak ada yang badihi. Ya, sifat Allah itu, dan bahkan sifat Allah itu tidak bisa disifati dengan itu tadi yang awal itu. Huduri dan husuli. Ya kan? Sifat Allah semuanya huduri. Nggak bisa gitu juga.
Sifat ilmu Allah qadim, selesai. Oke. Kemudian yang kedua, wal maut. Mustahil bagi Allah al maut. Apa itu al maut? Maut itu diddul hayah. Wa ma fi ma'nahu juga sama. Wa ma fi ma'nal maut. Apa fi ma'nal maut itu? Hayatuhu birruh au bin nafas. Allah itu hidup, memiliki roh, hidup bernafas, atau hidupnya butuh makan, butuh minum. Nah ini fi ma'nal maut sebetulnya. Fi ma'nal apa? Fi ma'nal maut. Karena karena kehidupannya itu untuk dia hidup butuh menopang pada hal yang lain, yaitu makan, yaitu minum, dan seterusnya dan seterusnya. Apa itu maut? Apa itu kematian? Ada dua mati. Ada yang mengatakan mati itu adami, ada yang mengatakan mati itu wujudi. Yang maksudnya bukan wujudi adami, maksudnya gini. Yang mengatakan mati itu adami, itu berarti dia mengatakan bahwa mati itu adamul hayah saja. Udah, nggak ada kehidupan, selesai. Itu mengatakan mati itu ada. Ada enggak, mati itu wujudi. Maksudnya apa? Allah menciptakan makhluk yang namanya mati itu dimasukkan. Jadi sebagaimana kehidupan itu wujudi, mati juga wujudi. Jadi Allah ciptakan makhluk yang namanya mati, kemudian dimasukkan ke dalam diri manusia sehingga dia mati itu wujudi. Itu menurut apa? Sebagian pendapat, Allahu a'lam. Wasomam. Somam itu kebalikan dari apa? Sama. Diddus sama. Jadi kalau kita sudah mensifati Allah wajib bersifat sama, otomatis lawannya mustahil. Apa hakikat dari somam ini? Somam itu adalah adamus sama bil kulliyah biwujudi afatin tamna'u min dzalik. Somam itu adalah ketidak bisa mendengaran atau tidak mendengar gitu aja secara total, sebab adanya sesuatu yang mencegah dia dari kemampuan mendengar. Sebab adanya sesuatu yang mencegah dia dari kemampuan mendengar, sehingga seolah-olah Allah menciptakan sesuatu yang ada pada manusia sehingga dia tidak bisa mendengar. Bukan bukan somam itu adamus sama secara umum, enggak. Kalau menurut Ahlussunnah ya, kalau menurut Mu'tazilah, somam itu ya pokoknya enggak ada kemampuan untuk mendengar gitu aja. Adami. Tapi kalau untuk Ahlussunnah enggak. Yang namanya somam itu apa? Wujudi. Jadi Allah menciptakan sesuatu yang menghalangi manusia dari mendengar. Oke. Wa kadza fi makna somam. Begitu juga kita menafikan Allah fi makna somam. Apa fi makna somam itu? Ya, misalnya Allah mendengar menggunakan telinga, mendengar apalagi? Mendengar lewat perantara suara, mendengar lewat perantara zat-zat macam-macam lah. Itu fi makna somam. Itu kita nafikan dari Allah. Jadi Allah mendengar sesuatu tidak menggunakan perantara-perantara hawadis. Kurang tambahan syarah. Fi makna ini iya. Di syarahnya. Iya, sudah tahu dah. Oma fi maknahu. Kemudian diddul basar. Ama diddul basar. Apa itu ama? Sama kayak tadi ya. Adamul basar bil kulliyah biwujudi afatin tamna'u min dzalik menurut Ahlussunnah. Ada, Allah ciptakan afat, Allah ciptakan penghalang-penghalang yang karena adanya penghalang itu manusia tidak bisa mendengar. Kalau menurut Mu'tazilah, ya yang namanya ama, buta itu yang adamul basar begitu saja. Wa kadza fi ma'nal ama, begitu juga yang semakna dengan buta ini. Apa itu misalnya? Misalnya adalah melihat lewat perantara cahaya dan seterusnya. Menggunakan mata gitu-gitu. Itu fi ma'nal ama. Kemudian al-kalam. Diddul kalam itu apa? Al-bukmu, bisu. Sama, adamul kalam bil kulliyah biwujudi afatin tamna'u min dzalik. Amrun wujudi kalau menurut Ahlussunnah, kalau menurut Mu'tazilah amrun adami. Wa ma fi ma'nahu kalam bi harfin wa saut. Semakna dengan bukmun adalah kita berbicara menggunakan huruf dan suara, lewat makhraj, ada takdim, ada takhir, dan seterusnya. Wa hakadha wa adadus sifatil ma'nawiyah wadhihatun min hadhi, jelas. Dengan kita memahami sifat-sifat ma'ani, kebalikannya otomatis kebalikan dari sifat-sifat ma'nawi. Kebalikan dari sifat ma'nawi, ya berarti jelas. Karena sifat ma'nawi itu hakikatnya hanya apa? Deskripsi atau kondisi yang muncul ketika ada satu sifat wujud kita nisbatkan kepada zat yang wujud, maka memunculkan kondisi.
Ketika kita sudah menafikan sifat-sifat yang wujudnya itu, ya otomatis kondisi-kondisinya ternafikan juga dong. Selesai. Ammal jaiz terakhir, wa ammal jaizu fi haqqihi ta'ala fa fi'lu kulli mumkinin aw tarkihi. Fa fi'lu kulli mumkinin aw tarkihi. Di antara sifat jaiz, apa sifat jaiz? Kalau kita kan tadi sifat mustahil. Kan tadi di mustahil sudah disinggung sebetulnya kan. Allah mustahil, al-ajzu, Allah mustahil tidak mampu melakukan hal-hal yang mungkin. Udah dibahas sebetulnya. Tapi kenapa dibahas di sini? Karena kita pengen mentafsil, sekali lagi, kita pengen mentafsil sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Kalau tadi kan kita membahas al-ajzu anil mumkinat fi dalam sifat mustahil. Sekarang khusus bab khusus, yaitu sifat jaiz bagi Allah. Apa sifat jaiz bagi Allah? Fi'lu kulli mumkinin aw tarkihi. Allah mengerjakan segala sesuatu yang mungkin atau tarkul mungkin. Misalnya wujudnya apa? Ya wujudnya imannya Abu Jahal itu kan mungkin secara akal. Tapi tidak Allah ciptakan, dan itu jaiz bagi Allah. Bukan wajib, bukan mustahil. Nah, seperti yang sudah saya singgung di awal tadi, kita tidak boleh mengatakan bahwa Allah menciptakan semua mumkinat daf'atan wahidah secara sekaligus. Kenapa? Karena li'annal mumkinat la nihayata laha. Mungkin semua mumkinat itu tidak ada apa? Nihayahnya, tidak ada ujungnya. Ya, semua yang asal akal kita itu tidak mengatakan itu mustahil, itu mungkin. Sehingga kita nggak boleh mengatakan semua hal yang mungkin diciptakan Allah sekaligus, ya. Itu menyelisihi menyelisihi apa yang kita lihat sekarang. Nyatanya banyak hal-hal mungkin yang nggak diciptakan sama Allah. Seperti apa misalnya? Atau nggak diciptakan atau belum diciptakan sama Allah. Istrinya Rizki, anaknya Rizki, itu belum diciptakan sama Allah. Ya barangkali istrinya udah ada, ya, udah diciptakan tapi belum dinikahkan. Anaknya yang belum. Oke. Jadi kaidahnya adalah fama sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Yang Allah ingin ciptakan, ya Allah ciptakan. Yang Allah tidak ingin, ya tidak Allah ciptakan. Ini yang ma sya'allahu kan, sya'a di sini ini. Semua perbuatan Allah itu disebut sya'an. Seperti dalam ayat yang saya sebut tadi di awal apa? Kulla yaumin huwa fi sya'an. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Sya'an ini adalah af'alnya Allah. Jadi setiap saat Allah senantiasa memiliki satu perbuatan. Jadi tidak ada faragh, tidak ada kekosongan pada kudrah Allah. Kudrah Allah selalu bertakluk pada af'al-af'alnya yang senantiasa tajaddud. Sehingga kita katakan af'al Allah itu memang hadis, tapi hawadisnya bermakna apa? At-tajaddud. Nah, di antara hal yang jaiz itu apa? Di antara hal yang jaiz adalah bi'atsatur rusul. Allah mengutus para rasul, itu jaiz. Bukan wajib, bukan mustahil. Menurut Mu'tazilah, Allah wajib mengutus rasul. Kita bantah. Dan juga dan itu nanti akan kita bahas pembuktiannya ketika kita masuk ke bab irsalur rusul. Kemudian ada sebagian yang sebagian madhab atau sebagian agama gitu ya, atau keyakinan aja, bukan agama, keyakinan yang mengatakan rasul itu mustahil ada. Misalnya apa? Keyakinan Brahmana. Ya, keyakinan Brahmana itu mereka mengingkari para rasul, nggak ada para rasul itu. Nah, kalau kita mengatakan rasul itu ada dan itu jaiz bagi Allah, tidak wajib dan tidak mustahil. Oke. Di antara yang jaiz bagi Allah itu apa? Thawabul muti' wa iqabul 'asi. Allah memberi pahala bagi hamba-hamba yang taat dan mengadab hamba-hambanya yang maksiat. Jaiz aklan. Nah, cuman para ulama memberi catatan bahwa walaupun thawabul muti' dan iqabul 'asi itu jaiz aklan, tapi dia bisa disebut sebagai wajib syar'an atau wajib aradiyan atau wajib li ghairi. Wajib li ghairi. Supaya kita enggak gampang mengatakan, ya sudah kalau gitu kita ngapain beramal lah, wong nyatanya Allah jaiz-jaiz saja. Orang yang kafir dimasukkan surga, orang yang mukmin dimasukkan neraka, kan jaiz bagi Allah. Jaiz secara akli memang jaiz. Tapi ada yang disebut sebagai mustahil syar'an atau mustahil li ghairi. Ya termasuk ini.
ketika Allah sudah menyatakan dalam syariatnya bahwa yang namanya orang kafir masuk neraka dan orang mukmin masuk surga, ya maka kita wajib mengatakan yang secara syar'i mustahil orang kafir itu masuk surga dan orang mukmin masuk neraka. Walaupun pembahasan panjangnya ya tentu saja ada perincian-perincian lebih lanjut. Di antara hal yang jaiz adalah ru'yatullah. Melihat Allah itu jaiz. Di orang mukmin nanti di akhirat kita meyakini bahwa orang mukmin akan melihat Allah. Kenapa harus diisbat ru'yatullah segala? Ya karena memang ada ayatnya masalahnya. Wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi kita isbat karena ada ayatnya. Nah, ru'yatullah nanti di akhirat itu tidak di satu tempat tertentu dan tidak menghadap. Jadi kita tidak bisa mengatakan nanti ketika kita ru'yatullah berarti kita menghadap Allah, berarti Allah ada arahnya di depan kita, arahnya misalnya begitu. Allah alam kalau pakai mata apa enggak saya kurang tahu. Tapi yang jelas kita menafikan, kalau kitanya ya pakai mata kan, matanya kan di kita bukan di Allahnya kan. Tapi yang jelas kita tidak mengatakan bahwa ketika kita melihat Allah berarti Allah fi jihatin atau fi makanin. Kita nafikan itu semua. Lu gimana bisa orang melihat sesuatu tapi sesuatu yang dilihat itu tidak ada di depannya? Ya enggak? Ya enggak? Bisa, jawabannya bisa. Karena yang namanya melihat sesuatu harus di depan itu sebab adi. Itu sebab adi, bukan akli. Apa buktinya? Nabi suatu ketika beliau sholat, beliau mengatakan sausufufakum, saya lupa teksnya gimana, tapi beliau mengatakan rapikan sof kalian karena saya bisa melihat kalian ala dhuhri qalbi, di balik punggung saya. Jadi Nabi melihat ke depan, tapi Nabi bersabda saya bisa mengawasi kalian walaupun kalian di belakang saya. Ini kan berarti Nabi melihat dalam keadaan tidak berhadapan-hadapan kan? Nah berarti yang namanya melihat harus berhadapan-hadapan itu syarat adi, bukan syarat akli. Kalau yang saya pernah baca itu analoginya, melihat itu nggak selalu pakai mata. Misalkan kita mimpi, saya melihat ini dalam mimpi saya melihat. Berarti melihat Allah itu nggak melulu harus pakai mata. Itu berarti kurang. Ya bisa jadi, tapi Allah alam itu juga ada perdebatan di kalangan ulama. Definisi melihat sendiri itu juga ada perdebatan, melihatnya itu bagaimana, itu makanya bila kaifin wala mithal. Bila kaifin wala mithal. Paham ya? Itu tak bertempat. Kenapa? Tak bertempat. Apa yang mana? Yang Nabi tadi. Ya kalau sejak awal kita sudah menafikan tempat bagi Allah, ya berarti Allah bisa-bisa saja berbuat sesuatu dilihat tanpa, dalam keadaan tetap tanpa tempat. Intinya kita ingin mengatakan bahwa adanya tempat, adanya arah sebagai syarat untuk melihat itu adalah syarat-syarat adi, bukan syarat akli. Sehingga bisa saja syarat-syarat itu dihilangkan dengan tetap kita masih bisa dikatakan melihat. Dan memang bila kaifin wala mithal, Anda tidak akan bisa membayangkan seperti apa, Allahu a'lam. Oke. Ya itu. Nah di sini saya sebenarnya nambah satu bab lagi, yaitu bab sifatul af'al. Tapi karena kayaknya saya sudah jelaskan berkali-kali ya sifatul af'al itu di pertengahan kajian kemarin. Ringkasnya sifatul af'al itu adalah wahya ibaratun ani ta'alluqat at-tanjiziyah, yaitu hanya ta'alluq dari apa? Qudrah Allah, ta'alluq tanjizi saja. Seperti misalnya apa? Ya menciptakan Zaid, menciptakan Umar, Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Allah Maha Rahman Maha Rahim. Itu apa? Rahman itu apa tuh Rahman? Memberi rahmat kan? Memberi rahmat itu memberi nikmat kan? Ya udah. Jadi Rahman Rahim itu bukan sifat wajib bagi Allah, tapi itu sifat af'al. Lah sifat af'al itu hadis. Sifat af'al itu apa? Hadis, karena dia jaiz bukan wajib. Wa kullu jaiz hadis. Segala sesuatu yang jaiz itu pasti hadis. Lah kalau memang dia hadis, kenapa kita nisbatkan kepada Allah? Ini sifat Allah, sifat af'alnya Allah. Nah, innama atuha min sifatihi ta'ala li'annaha shatiratun an qudratihi. Jadi penamaan ini bukan berarti kita mengatakan berarti ada hawadis yang qaim pada zat Allah. Enggak. Kita mengatakan ini hanya karena sifatul af'al itu muncul dari sifat kudrahnya Allah. Sehingga apa? Penyebutan sifatul af'al itu bukan penyebutan hakiki, tapi penyebutan yang sifatnya majazi. Oke. Ya kira-kira itu. Dan kan besok insya Allah kita bahas
langsung barhanah, pembuktiannya. Nah, intinya di sini intinya kata Syekh Faudah. Kalau Anda sudah memahami tasawur ini semua tadi mulai dari awal itu ya, wujud sampai terakhir termasuk mustahil jaiznya. Ketika Anda sudah memahami ini semua, Anda baru dikatakan Anda seorang muslim tapi muqallid. Karena Anda belum masuk apa? Belum masuk pembuktian. Standar muqallid. Yang enggak ya, maksudnya ini muqallid bagi orang yang memang ingin mendalami akidah secara terperinci, secara tafsili. Kalau secara umum ya enggak. Secara ijmal ya enggak harus. Ya repot wong. Orang awam mau kon punya tasawur akidah semacam ini. Padahal ini aslinya masih dasar. Masih dasar. Ini faedah-faedahnya bagus banget nih di kitab ini. Masya Allah, luar biasa. Banyak faedah yang bahkan tidak kita temukan di syarahnya Imam Sanusi sendiri. Tentu saja syarahnya Imam Sanusi luar biasa, tapi tiap kitab itu masing-masing punya maziyahnya masing-masing. Allah alam. Kan? Berarti kita menafikan seluruh, kita menafikan sematan pada Allah, yang mana sematan itu adalah nakes bagi kita. Gimana? Jadi seluruh yang nakes bagi makhluk Ya. itu kita nafikan dari Allah juga. Belum tentu kan, saya bilang tadi. Belum tentu. Bahwa segala hal yang kurang atau menjadi kekurangan manusia itu belum tentu kurang bagi Allah. Seperti apa misalnya, manusia itu kalau jomblo dia dianggap ya kurang, kurang sempurna. Nggak punya anak dia kurang sempurna. Apakah ketidaksempurnaan ini otomatis juga ikut tidak sempurna? Oh, kalla wa hasya. Justru Allah sempurna tanpa ada pendamping, tanpa ada anak, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah, justru disitulah letak alasan kenapa kok dalil akli dari samak basor itu dianggap lemah, kata Imam Bajuri. Alasannya karena ketika Anda mengatakan samak basor adalah kesempurnaan, itu bandingannya manusia. Karena manusia ketika disifati dengan buta dan tuli kurang, maka kalau Allah Anda sifati dengan buta dan tuli juga kurang. Nah, sisi lemahnya di situ. Padahal tidak ada kelaziman, tidak ada talazum antara kelemahan bagi manusia dan kelemahan bagi Allah. Ada lagi? Ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka Allahumma sholli afdhalas salatin ala sa'di makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallim adada ma'lumatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala 'an dzikrihi al-ghafilun